tadi kita bahas mengenai resesi ini. Kira-kira Mm-mm. kalau jadi Indonesia sendiri gimana sih untuk resesinya? Apakah bisa dikatakan aman atau sebagaimana? Oke, nah ini interesting question nih, Fit. Nanti tolong ditambahin juga ya, Fit ya. Jadi gini, kalau kalau saya pribadi melihat bahwa ini kita ngomong global dulu. Kalau global, US, kemungkinan China, Euro, memang ada kemungkinan masuk ke dalam resesi. Bahkan US sebenarnya udah masuk resesi teknikal juga anyway kan. Karena kan udah 2 kuartal berturut-turut negatif gitu kan. Tapi karena emang tadi yang udah saya dan David jelaskan di awal, teman-teman, ya memang karena apa namanya, ibaratnya ini teman-teman bayangin aja lagi ngendarain mobil, terus tiba-tiba disuruh ngerem, shit gitu loh. Ya, jadi ada kemungkinan memang kalau kita bicara US, Euro, itu memang akan masuk ke dalam zona resesi. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita Indonesia akan masuk ke dalam zona resesi juga atau tidak. Memang kita nggak ada yang tahu ya, karena future atau masa depan itu adalah misteri. Tapi setidaknya kita bisa lihat dari beberapa indikator yang menggambarkan ekonomi kita Indonesia itu seperti apa sih sekarang ini. Nah, jadi saya ada beberapa data. Yang pertama, kita coba lihat yang namanya balance of trade atau neraca perdagangan, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau yang latar belakang non-ekonomi nggak apa-apa ikutin aja dulu ya, tapi kalau yang latar belakang ekonomi mungkin lebih bisa relate nih. Ya, jadi dari balance of trade nih atau neraca perdagangan, teman-teman tahu nggak bahwa di tahun 2022 ini ya kita Indonesia itu mencatatkan balance of trade yang surplus kurang lebih sampai dengan year to date Agustus itu 34,9 billion US dollar ya. Nah, yang menariknya adalah selama 28 bulan terakhir kita itu terus-menerus surplus karena kan harga komoditasnya lagi tinggi ya. Jadi kita diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi. Nah, sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita lebih banyak mencatatkan defisit. Nah, kalau balance of trade kita surplus ya mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia itu sedang baik. Taunya dari mana, Korifan? Ya, kalau kita bicara balance of trade kan ada dua ya, ada ekspor, ada impor. Nah, ekspor itu sampai dengan year to date Agustus itu masih bertumbuh 37%, teman-teman. Jadi bayangin jumlah ekspornya lebih banyak dibanding tahun lalu. Berarti kan artinya apa? Ya artinya ekonomi kita bagus nih, kita masih bisa ekspor 37% lebih tinggi. Kemudian sama halnya dengan impor. Ya, impor kita juga tumbuh 30%. Indikasinya apa? Indikasinya adalah industri-industri yang memang masih membutuhkan bahan baku impor juga ada permintaan. Ya, jadi setidaknya dari situ kita bisa melihat bahwa ekspor naik 37%, impor naik 30%, balance of trade kita surplus. Ya, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini masih fine-fine aja. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, mata uang rupiah, ya memang melemah. Sekarang ini mencapai 15.300 ya, atau kalau dihitung dari awal tahun mungkin terdepresiasi sekitar 6 persenan lah ya. Tapi hal itu depresiasi ini masih cukup normal atau masih cukup apa ya, pelemahannya itu terbatas. Kalau kita bandingkan dengan negara lain gitu, misalkan kayak China negatifnya 7%, Malaysia 7,2%, ya Korea mungkin 11%-an, Laos 26%, yang negara-negara yang Asia ya kita bandinginnya ya. Nah, kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa kok kita punya mata uang rupiah itu terdepresiasi atau melemah, tapi melemahnya terbatas. Ya, karena salah satunya karena cadangan devisa kita masih tebal juga nih, teman-teman. Ya, cadangan devisa kita itu masih ada di, kalau saya nggak salah, sekitar 132 billion US dollar, yaitu kurang lebih setara dengan 6 bulan impor. Jadi cadangan devisa kita tuh masih tebal, ya, sehingga ketika terjadi capital outflow, ya, atau arus dana keluar, rupiah kita hanya melemah terbatas. Terus kemudian kalau kita lihat indikator lainnya nih, kuartal 2 kemarin GDP kita masih tumbuh 5,4%, ya, dan didukung oleh konsumsi yang bertumbuh 5,5%. Nah, yang menariknya adalah kayak World Bank misalkan. World Bank juga memproyeksi bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2023 nanti ya masih akan tetap bertumbuh sekitar 5%.
Ya, meskipun turun dari estimasi sebelumnya 5,2, kemudian diturunkan jadi 5, tapi angka 5% tadi itu sebenarnya masih tergolong bagus. Ya, kalau kita Bagus. bandingkan, iya, ya kan masih tergolong bagus kan ya, Fit ya. Emang kita rata-ratanya di situ, gitu loh. Yes. Ya kan. Nah, jadi apa namanya? PMI Index juga masih di 53,7. Jadi kayak dari berbagai indikator yang pengen saya sampaikan sebenarnya adalah kita itu masih sehat, teman-teman. Ya, ibaratnya kalau teman-teman di sini mungkin yang lebih terbiasa baca laporan keuangan. Nah, ini kita ngebaca laporan keuangan negara. Iya. Ya kan, kalau biasa konteksnya perusahaan, ini kita bahas konteksnya negara nih. Intinya adalah masih sehat gitu loh. Ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena tadi David juga sempat sampaikan yang akan terkena dampak resesi yang lebih signifikan ini adalah negara-negara maju. Ya, jadi US, China, ini memang mungkin atau Euro itu mungkin memang akan masuk ke dalam resesi. Nah, kita Indonesia tuh punya hubungan dagang sama US, kita punya hubungan dagang sama China. Nah, jadi memang pasti akan ada dampak. Ibaratnya yang selama ini mungkin ekspor kita tadi tumbuh 37%, ya kemungkinan memang di tahun depan mungkin akan melambat. Ya, tapi menariknya adalah kalau kita bicara GDP kita itu lebih didominasi oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri. Ya, jadi kalau misalkan nih saya, David, dan semua teman-teman di sini yang nonton lagi live masih demen belanja misalkan, ya kan? Supposed to be, ya ekonomi Indonesia masih akan baik-baik aja. Ah, kurang lebih kalau saya seperti itu. Fit. Kalau David mungkin ada tambahan, boleh silakan. Jadi jangan lupa belanja ya. Salah ya, bukan pesannya bukan itu. Pesannya bukan. Kalau yuk, ini Korifon udah keren banget sih, udah lengkap lah sebetulnya ya. Tadi setuju. Kedengeran nggak suara gua? Kok. Kedengeran, kedengeran. Nah, sebetulnya benar. Kalau misalkan kita lihat kan lebih dari 50% ya ekonomi kita ini kan merupakan konsumsi masyarakat. Kayak gitu. Jadi nggak benar-benar tergantung sama ekonomi global. Mungkin terjadi koreksi tapi ya lebih ke slower growth aja sih. Nah, kalau misalkan dikutip dari Bloomberg ya, kemarin gue juga lagi lihat-lihat sebetulnya ada question ya mengenai apakah dari sisi penguatan suku bunga The Fed ini menjadi faktor utama dalam pelemahan atau resesi bagi Indonesia. Nah, jawabannya kalau misalkan kita lihat dari Bloomberg, ini negara Indonesia, Rusia, dan juga Arab Saudi ini merupakan negara yang paling tidak rentan dengan kebijakan ini, kayak gitu. Jadi, kan adalah sesuatu, kita bilang negara-negara ini negara-negara yang bisa ini kayak gitu kan, entah itu karena dia komoditas kayak gitu kan, apalagi Arab juga ya, minyak dan sebagainya, Rusia juga yang kayak sumber daya, makanya bersyukur sebetulnya tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam ini ya, betul ya kok Betul, ya. betul. Sebetulnya kan yang paling kedampak ya kayak contohnya sekarang kita Argentina ya kan, Sri Lanka atau beberapa negara inflasinya gila-gilaan banget, gila ya, dan orang juga takut kali ya taruh uang di bank gitu, lebih baik ya gue pegang aja atau gue tuker dolar atau ke emas gitu kan, yang lebih safe kayak gitu. Benar, benar, benar. Gitu ya. Jadi jangan jangan takut lah ya, Fit ya. Jadi kita pengen ini sih, kita pengen apa ya? Kita pengen ngomong sebenarnya bahwa teman-teman tuh jangan terbawa dengan fear yang mungkin kalau di berita-berita tuh headline-nya tuh aduh udah gawat Indonesia bakal resesi wah segala macam itu jadi Kalau nggak begitu nggak akan ditonton. nah itu dia ya jadi sesuatu yang berbau negatif sesuatu yang berbau apa fear itu biasanya memang jumlah kliknya jumlah viewsnya itu Yes. lebih tinggi ya Fit ya nah mungkin di sini saya sama David juga pengen menyampaikan gitu bahwa ya teman-teman nggak usah terlalu sebegitu takutnya lah intinya seperti itu ya karena kan tadi Indonesia itu masih kuat gitu ya